Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita hatukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya kita mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Semoga kalian semua mampu memanfaatkan pembelajaran ini dengan baik, dan apa yang diniatkan oleh kalian semua Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta didik kelas 7 dimanapun kalian berada, pada kali ini kita akan belajar materi di bab berikutnya setelah kita belajar tentang sholat Jumat. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas tentang sholat Jumat. Kali ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Anak-anakku sekalian yang budiman dimanapun kalian berada, marilah kita awali pembahasan materi pada kali ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pikiran yang jernih sehingga mampu menyerap, sehingga mampu mengerti pelajaran yang telah kalian pelajari, dan apa yang kita niatkan semuanya Allah kabulkan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi pada kali ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan ketentuan sholat jamak dan qashar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menyebutkan jenis sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu menyebutkan tata cara sholat jamak dan qashar. Yang selanjutnya diharapkan kalian mampu mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Mudah-mudahan kalian mampu apa yang kita harapkan. Sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang dikerjakan dengan cara menggabung dua waktu sholat dalam satu waktu. Seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau asar. Sholat maghrib atau isya dikerjakan pada waktu maghrib dan isya tanpa mengurangi rakaatnya. Ini disebut jamak. Ya, jadi jamak ini menggabungkan dua waktu sholat ya menjadi satu waktu. Nanti ada dua jamak ini, ada jamak takhir, ada jamak takdim. Ya, ada jamak takhir dan ada jamak takdim. Dalil sholat jamak dalam Al-Quran surah An-Nisa, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau di dalil tentang jamak ini hadis Nabi, nanti dalil tentang qashar adalah Al-Quran, ya. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas, an Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bareng-bareng ya, kalian ikutin. Bismillahirrahmanirrahim.
Diikutin ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara az-zahra ila waqtil asri thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghatis syamsu, kita sambung aja. Diulangi. Fa in zaghatis syamsu qabla an yartahila shalla az-zuhra thumma rakiba. Ya. Tadi ada kata-kata az-zahra, ini zuhra ya. Jadi az-zuhra, akhara az-zuhra. Dari Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur. Kemudian beliau baru naik kendaraan. Jadi Rasulullah kalau seandainya sudah tergelincir matahari, ya katakan sudah waktu zuhur, ya di perjalanan, ya Rasulullah sholat zuhurnya nanti pada waktu asar, ya begitu. Jadi di jamak takhir. Nah, kalau Rasulullah belum berangkatnya sebelum zuhur, Rasulullah sholat zuhur dulu, baru berangkat. Gitu. Ya. Jadi begitu Rasulullah kalau dalam perjalanan tuh seperti itu dalam hadis ini ya. Idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara zuhra. Apabila dia berangkat sebelum ya, qabla an tazigha syamsu ya. Sebelum dia berangkat sebelum tergelincir matahari ya, atau setelah tergelincir matahari, maka Rasulullah akhirkan zuhurnya ila waqtil asri, sampai waktu asar. Summa tazala fajama'a bainahuma, maka Rasulullah jamak datuh keduanya antara zuhur dan asar pada waktu asar, namanya jamak takhir. Fa in zaghatis syamsu, apabila matahari telah ya terlewat atau setelah sebelum qabla ari yartahila, apabila dia mau berangkat sebelum waktu zuhur, maka dia sholat zuhur dulu, mungkin zuhur baru dia sholat, kemudian baru dia summa rakiba, kemudian dia berjalan gitu. Jadi kalau misalkan Rasulullah berangkatnya sesudah zuhur, maka zuhurnya diakhirkan, atau dalam perjalanan zuhur ya. Atau begini, di sini kan qabla tahilal qabla an tazigha syamsu. Beliau jalan nih di perjalanan, tiba-tiba zuhur. Ya. Beliau jalan. Nah, ini kita bahas dulu nih hadis ini. Ya. Jadi apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau telah takhirkan sholat zuhur. Berarti begini, sebelum tergelincir matahari maksudnya begini. Sebelum zuhur katakan ya, kita ralat lagi perkataan saya tadi. Rasulullah berangkat sebelum zuhur, dia jalan. Nah, ketika di perjalanan zuhur tuh ya. Ketika di perjalanan zuhur ya. Nah, maka Rasulullah nanti akhirkan zuhurnya pada waktu asar, di jamak tuh. Karena di perjalanan zuhur tuh. Karena beliau berangkat sebelum zuhur. Sebelum matahari tergelincir, berarti kalau dalam waktu zuhur itu matahari zawal ya. Zawal itu maksudnya waktu matahari tergelincir. Ketika istiwa, ada waktu istiwa itu matahari di tengah-tengah. Nah, ini waktu yang tidak boleh sholat nih. Waktu yang tepat ketika matahari di tengah-tengah itu, di atas kepala kita tengah-tengah. Nah, tiba-tiba nih matahari tergelincir atau bergeser ke barat. Nah,
ketika matahari itu tergelincir namanya zawal. Nah, zawal itu masuk waktu zuhur. Nah, Rasulullah sebelum itu tuh berangkatnya, sebelum waktu zuhur datang, sebelum tergelincir mataharinya. Ya. Maka Rasulullah berjalan itu ketika azan, Rasul di perjalanan, maka diakhirkan zuhurnya. Diakhirkan zuhurnya pada waktu asar, dijamak itu asar dan zuhur sama dengan jamak takhir. Ya. Diakhirkan zuhurnya disebut jamak takhir. Ya, gitu. Nah, apabila summa nazala nafa'in zagati syamsu qabla ayyar tahila. Nah, apabila beliau berangkat ketika matahari sudah tergelincir, berarti udah zuhur. Rasulullah sholat zuhur dulu, baru dia jalan pergi, gitu ya. Semoga pembahasan ini kalian cerna dengan baik. Jadi seperti itu. Kalau Rasulullah sebelum zuhur dia berangkat, Rasulullah di perjalanan zuhur. Nah, zuhur nanti diakhirkan pada waktu asar. Nah, kalau Rasulullah dia berangkat sudah zuhur, Rasulullah sholat zuhur dulu baru dia berangkat, begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut. Sholat yang boleh dijamak. Nah, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini maksudnya apa? Bukan asar sama maghrib, nggak boleh. Zuhur dan asar, asar dan zuhur. Begitu pasang-pasangan ya. Maghrib dan isya, isya dan maghrib. Jadi nggak boleh asar sama maghrib, nggak boleh. Nggak bisa tuh. Jadi pasang-pasangan. Zuhur dan asar, asar dan zuhur. Ya. Kalau zuhurnya di asar, namanya jamak takhir. Ya. Tadi Rasulullah tuh. Kalau Rasulullah berangkatnya sebelum zuhur, zuhur di perjalanan. Nah, Rasulullah akhirin sholat zuhurnya ke waktu asar, namanya Rasul melakukan sholat jamak takhir. Nah, kalau asarnya ditarik ke zuhur, ya. Misalkan begini, saya berangkat setelah zuhur. Ya. Nah, diperkirakan sepertinya asar ini di perjalanan nih. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berniat menjamak takdim namanya. Menjamak takdim itu asarnya saya duluin. Karena tadi perkiraan pasti nyampe maghrib. Berarti asar di perjalanan kan? Nah, akhirnya saya tarik itu asarnya ke zuhur, namanya jamak takdim ya. Semoga kalian dapat mengerti. Kalau zuhurnya ke asar, namanya jamak takhir gitu ya, diakhirkan. Begitu juga dengan maghrib. Kalau maghribnya di isya, namanya jamak takhir. Kalau isyanya di maghrib, ditarik, berarti namanya jamak takdim ya. Semoga dia mengerti. Nah, sekarang kita bicarakan qashar. Ya. Tadi jamak udah kita bahas. Ya. Sekarang kita bicara dengan qashar. Ya. Sama-sama sebuah rukhsah, keringanan. Jamak itu rukhsah, qashar itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah katakan ya. Salat qashar. Salat qashar adalah salat yang diringkas rakaatnya. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat yang dapat diqashar adalah salat zuhur, asar dan isya. Subuh dan maghrib tidak bisa diringkas ya. Nah, subuh itu 2, nggak bisa diringkas, nggak bisa dijamak. Nggak ada pasangan ya subuh. Ya. Makanya kalau kita subuh kesiangan ya langsung aja salat subuh dengan niat qodok. Ya. Misalkan kalian bangunnya jam 11. Misalkan tidur karena begadang, bangunnya jam 11. Waduh, nggak ada yang bangunin. Nah, langsung sholat subuh dengan niat qodo'an lillahi ta'ala. Dengan niat qodok. Qodok ini sholat bukan pada waktunya. Ya, gitu. Karena kewajiban harus dibayar, diqodok. Dibayar itu, qodok itu membayar. Ya. Dengan bayar, dengan melaksanakan sholat bukan pada waktunya. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi arti sholat qashar itu meringkas yang 4 menjadi 2. Yang 2 tetap 2, nggak bisa diringkas menjadi 1. Yang 3 tetap 3, nggak bisa jadi 1,5 ya. Jadi yang 4 rakaat saja yang bisa diringkas menjadi 2. Semoga dimengerti. Dalil sholat qashar dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Diikuti bersama-sama ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin, ayo. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا. Silakan dibaca, diikutin. أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Oke. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu jika kamu takut diserang orang kafir. Itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi orang kafir itu musuh yang nyata, ya. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ini orang kafir yang kafir harbi, ya. Kafir itu ada dua. Ada kafir yang menyerang, ada yang kafir bersaudara. Kafir yang sesama umat beragama, kita saling damai menghormati. Nah, itu patut kita berdamai kepada mereka yang mereka tidak menyerang kita. Nah, ada kafir harbi yang kafir menyerang kita. Nah, ini patut kita menjadi sebuah pelajaran buat orang-orang kafir yang mereka selalu mengganggu kita, namanya kafir harbi, yang di situ yang disebut yang musuh yang nyata bagimu, ya. Jadi kalau kita berpergian, kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 ini, kita boleh silakan mengkosor, meringkas sholatmu jika kamu takut diserang orang kafir. Nah, jadi ini adalah dalil yang diperbolehkan untuk kita mengkosor sholat. Ya, begitu. Syarat sah sholat jama dan kosor. Nah, syaratnya yang pertama, dalam perjalanan dengan tujuan yang baik, seperti berdagang, silaturahmi, dan belajar. Nah, ini tentunya perjalanannya ini harus yang baik. Tidak untuk perjalanan yang bermaksiat, atau perjalanannya untuk bunuh orang, untuk melakukan perzinahan, untuk bermaksiat. Nah, nggak boleh. Kalau kita mau bisa dikosor sholat kita, perjalanan kita itu perjalanan yang baik-baik tujuannya, ya. Yang kedua, jarak tempuh perjalanan kurang lebih 80,64 km. Jadi jarak tempuhnya ini, perjalanannya ini harus jauh, nggak boleh dari sini, dari rumah kita ke Monas dikosor, di jama, nggak boleh, masih dekat. Ini jarak tempuhnya kurang lebih 80 km. Kemana kira-kira? Ya, kira-kira ke Bandung, ya. Ke Bandung, kemana lagi? Ke Garut, ke Tasik, Cirebon, ya. Itu udah jauh tuh, kira-kira tuh seperti itu, ya. Intinya jarak tempuhnya sudah 80 km lebih, 80,64 km. Dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir. Nah, misalnya perang, kekacauan, hujan lebat, angin topan, sehingga jiwanya terancam. Nah, ada hal-hal yang tertentu kita boleh menjamak atau mengkosor sholat. Keadaan apa? Keadaan sangat khawatir. Misalkan di depan rumah kita ada begal atau ada penjahat. Waduh, kita mau sholat di musola, waduh, nggak bisa lewat. Udah, teraja dah, mungkin asar orangnya udah pergi. Nah, akhirnya sholat zuhurnya kita tarik ke asar, kita jama sama asar. Nah, itu boleh. Ya, ada hal yang kita khawatirkan, ya. Atau hujan lebat, ya. Di rumah kita nggak ada air, ya. Bingung nih. Akhirnya kita harus ke musola, di musola ada penjahat, atau di musola banjir, atau di musola ada yang khawatir kita ditembak orang dan sebagainya. Nah, itu boleh kita menjamak, ya. Ini adalah hal-hal tertentu yang masyaqqat, yang berbahaya, ya. Waktu-waktu masyaqqat. Nah, ini 3 syarat kita boleh menjamak atau sah menjamak dan mengkosor sholat. Cara melaksanakan sholat jamak. Yang pertama, jamak takdim. Tadi sudah saya jelaskan, ya.
Jamak takdim artinya pelaksanaan 2 sholat fardu pada waktu yang pertama. Tadi, seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya. Lanjutnya jamak takhir, artinya melaksanakan 2 sholat fardu pada waktu yang akhir. Seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Ya, itu. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut. Hukum jamak dan qasar mubah atau boleh. Tadi yang sudah kita jelaskan dalil Quran dan hadisnya. Hadis tentang jamak, Quran tentang qasar ya. Mubah atau boleh sifatnya adalah rukhsah atau keringanan atau kemurahan yang diberikan Allah kepada kita pada waktu-waktu tertentu ya. Terima kasih, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semua dapat mampu melaksanakan sholat jamak dan qasar pada waktu-waktu kalian tertentu. Nanti kita akan bersama-sama praktikkan ya. Yang sudah paham, nanti kita akan buat tugas praktek sholat jamak dengan qasar ya, jamak dan qasar. Kita akan kalian kembangkan sendiri niat-niat sholatnya. Di buku pelajaran kalian sudah tertera di sana tentang niat sholat jamak, asar dan zuhur, zuhur dan asar, maghrib dan isya dan maghrib, dan sholat qasar itu di buku pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 sudah tertera. Silakan kalian baca dan pelajari. Selanjutnya nanti akan ada tugas-tugas berikut dari saya. Mohon kiranya dilaksanakan dengan baik dan melaksanakanlah tugas-tugas pembelajaran yang lain selain pendidikan agama Islam. Untuk itu marilah kita baca kafaratul majlis. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kafaratul majlis kalian semua barokah dan mampu melaksanakan kegiatan belajar selanjutnya dengan baik dan dijadikan siswa yang berakhlakul karimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.